Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1189, pembalikan mendadak. Di tengah nyanyian naga yang ganas, Tang Lengxuan meledak menjadi lapisan lingkaran kuning yang intens, dan dinding tanah tebal muncul di kehampaan, benar-benar mengisolasi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Dia sendiri berputar dalam sekejap, dan taji di kakinya menghantamnya, mendorong tubuhnya untuk berakselerasi untuk kedua kalinya, bergegas menuju Bai Xiuxiu seperti bola meriam. Dia tahu bahwa kecepatan Lan Xuanyu juga sangat cepat, oleh karena itu, ketika serangan kuat ini terjadi, dia tidak hanya melepaskan kontrol gravitasi secara ekstrim, tetapi juga membuat tubuh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menjadi berat, menyebabkan hujan meteor menjadi deras. Kurangi gravitasi untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa mengeluarkan lebih cepat. Duri tanah, kontrol gravitasi, hujan meteor, semburan berputar sendiri, pemblokiran dinding bumi. Pada saat ini, Tang Lengxuan menunjukkan bahwa hatinya memiliki banyak tujuan dan kendali yang kuat atas elemen tanah. Meskipun ledakan pada saat ini sangat merugikannya, ledakan itu juga secara instan mengendalikan situasi di tangannya sendiri. Dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi, dan dia ingin mengalahkan satu orang terlebih dahulu. Pilihan alami adalah Bai Xiuxiu yang lebih lemah. Dia yakin bahwa lawan pasti tidak akan bisa menghentikan rangkaian serangannya tanpa pertahanan armor naga. Selama Bai Xiuxiu terpecahkan, mengandalkan peningkatan armor naganya dan tambahan elemen tanah. Selama dia bertarung dengan Lan Yu untuk sementara waktu dan pulih ke level tertentu, dia pasti dapat mengambil Lan tanpa armor naga dan tombak naga dalam situasi 1 lawan 1. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang dibuat Su Yanmou di awal. Melihat pemandangan ini, bahkan para ksatria naga yang duduk di pilar naga besar mau tidak mau mengangguk secara diam-diam. Pilihan taktis Tang Lengxuan sangat tepat, yang tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menghadapi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Di mata mereka, basis kultivasi Tang Lengxuan berada di atas Lan, dan ada peningkatan pada Di mata mereka, basis kultivasi Tang Lengxuan berada di atas Lan, dan ada peningkatan pada baju besi naga, dan kekuatan ledakan seketika harus melampaui Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Mengerahkan kemampuannya secara ekstrim dalam sekejap, memilih waktu terbaik, ini tidak diragukan lagi menunjukkan kualitas Tang Lengxuan yang sangat luar biasa. Sekarang tergantung pada bagaimana Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merespon, terutama jika pihak Bai Xiuxiu dapat memblokir serangan Tang Lengxuan tanpa terpengaruh oleh cedera permainan, kemungkinan besar akan menentukan hasil permainan. Sulit bagi Tang Lengxuan untuk membuat ledakan kedua seperti ini, dan itu masih ledakan seketika. Mata Tang Lengxuan gigih, dan sayap naga mengepak di belakangnya, melihat Bai Xiuxiu, yang kecepatannya melambat di bawah kendali gravitasinya sendiri. Semakin dekat dan dekat, dia tidak rileks sama sekali. Dengan kendali elemen tanah, dia bisa merasakan bahwa Lan Xuanyu, yang tidak jauh, tidak dapat mengikutinya. Di bawah pengaruh gravitasinya sendiri, tidak mungkin untuk terburu-buru mendukungnya sejak awal. Alam spiritual Tang Lengxuan tumpang tindih dengan bakatnya sendiri, yaitu peningkatan persepsi elemen bumi. Ini memungkinkan dia untuk mengontrol elemen bumi jauh melampaui adik laki-lakinya Tang Yanxuan. Asalkan ada unsur tanah, bisa dikatakan sebagai pelataran rumahnya. Medan perang terbagi. Ini adalah taktik yang dia buat, ketika dia mengetahui bahwa lawan yang dia hadapi adalah duo ini, dia sudah membuat keputusan. Dia selalu menjadi orang yang menentukan, dan dia akan menjalankannya secara mutlak dan tegas jika dia mengembangkan strategi. Tepat ketika semua orang percaya bahwa tabrakan akan datang dan bahwa Bai Xiuxiu kemungkinan akan jatuh di bawah serangan penuh Tang Lengxuan, situasi yang tidak diharapkan semua orang muncul. Bahkan di antara 5 ksatria naga, 3 dari mereka langsung berdiri, dan 2 lainnya membuka mata lebar-lebar, melihat ke lapangan bermain dengan heran. Lan Xuanyu memang terhalang oleh tembok bumi, dan kontrol gravitasi yang kuat menimpanya, dengan basis kultivasi yang lebih kuat, ia segera menahan kecepatan ke depannya. Meteorit di langit juga jatuh ke tanah. Pacu memprovokasi. Dapat dikatakan bahwa musuh ada di segala arah. Tapi saat ini, dia memberikan tanggapannya sendiri. Sisik naga emas yang menutupi seluruh tubuh berubah dalam sekejap, dari emas asli menjadi 7 warna, dan fluktuasi garis darah yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, lingkaran berubah dari merah, biru, kuning, dan cian.
Halo campuran tiba-tiba dilepaskan keluar. Kontrol gravitasi yang bekerja padanya menghilang hampir seketika. Dinding tanah yang mendekat berubah menjadi partikel dan kekosongan itu rusak. Taji di tanah, meteorit jatuh di udara, dan semua keberadaan yang berhubungan dengan serangan elemen bumi, semuanya berubah partikelnya, hancur di udara. Di mana lingkaran 4 warna berlalu, elemen tanah hancur, dan kekuatan penghancur menghilang. Detik berikutnya, kecepatan Lan Xuanyu meningkat tajam, seolah-olah panah berwarna bergegas menuju Tang Lengxuan. Tombak naga Tang Lengxuan hanya berjarak 3 meter dari Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu menyambutnya dengan tombak es, dan nafas sedingin es meledak dengan kegelapan. Berubah menjadi pusaran yang berkelok-kelok. Wajah Tang Lengxuan sudah menunjukkan sedikit kegembiraan, meskipun kekuatan lawan tidak lemah, dia memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Dia bahkan melihat meteorit besar telah mencapai Bai Xiuxiu, bahkan jika dia bisa menghentikannya. Dengan serangan ini, dia tidak bisa menghentikan meteorit itu jatuh. Pasti akan mengalami kerusakan berat dari serangan keduanya. Namun, jarak beberapa meter yang pendek ini tiba-tiba menjadi jarak. Energi aneh tiba-tiba jatuh diam-diam di Tang Lengxuan. Dalam sekejap, Tang Lengxuan hanya merasa bahwa elemen tanah yang awalnya sangat tebal di sekitar tubuhnya telah runtuh dalam sekejap. Meskipun tidak semua elemen tanah telah menghilang dengan basis kultivasinya, bentuk yang sebelumnya terkondensasi runtuh dalam sekejap, dan bahkan armor naga kuning di tubuhnya jauh lebih redup. Kemudian dia melihat lapisan halo berwarna menyapu ke atas, melewati tubuh Bai Xiuxiu, dan menyapu meteorit tersebut. Meteorit itu hancur dan berubah menjadi partikel yang berterbangan, semuanya tersapu oleh lingkaran hitam di sekitar tubuh Bai Xiuxiu. Detik berikutnya, aura yang kuat muncul di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah satu-satunya pikiran di benak Tang Lengxuan saat ini, dan bahkan pada saat ini, otaknya telah menjadi kosong. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam waktu singkat ini, apa itu warna halo. Pada saat ini, dia kehilangan perlindungan dari elemen tanah yang kuat dan pertahanan mekar yang dikendalikan gravitasi. Pusaran air hitam telah menyapu tubuhnya, dan Abyssal Swallow langsung memperkuatnya di kejauhan, menyegel dan menelan. Tinju yang bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni menghantam punggung Tang Lengxuan dengan berani dalam keadaan ini. Ini pukulan yang nyata, tidak ada blok, dan elemen tanah telah dilucuti di area yang luas sebelum mengambil pukulan. Boom, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Tang Lengxuan hampir seketika, tapi baju besi naganya memang bagus, dalam keadaan syok putus asa dan transformasi Shenlong Lan Xuanyu. Itu tidak pecah secara langsung, tetapi beberapa retakan halus muncul di permukaan. Namun, Tang Lengxuan tidak terpesona oleh tinju Lan Xuanyu. Dia juga ingin memanfaatkan momentum untuk terbang keluar, menyelesaikan sedikit kekuatan serangan, dan menyesuaikan dirinya untuk bertarung lagi. Namun, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Di bawah melahap jurang, dia dengan kokoh menahan pukulan itu, dan pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dan korosi dingin yang intens disertai dengan ledakan desen shock. Hampir seketika, dia dibekukan menjadi patung es, dan segera setelah itu, teknik ledakan es menyebabkan es meledak. Bai Xiuxiu datang ke sisi Lan Xuanyu, berpegangan tangan, kekuatan naga Bai Xiuxiu sendiri mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu dalam kondisi transformasi Dewa Naga jauh lebih kuat melawan penghancuran diri oleh Mi Shenzhen. Pukulan kedua tanpa ragu meledak. Teknik ledakan es meledak, dan tinju warna-warni membombardir punggung Tang Lengxuan lagi. Boom! Kali ini, Tang Lengxuan akhirnya meledak. Tapi baju besi naganya tidak bisa lagi menahan kekuatan destruktif yang mengerikan dari Mi Shenzhen. Baju besi itu terbang, punggungnya roboh, dan darah menyembur keluar dengan liar. Aura es gelap menyerbu, menyerang tubuhnya bersama dengan Mi Shenzhen. Soul Land 4 Chapter 1190 versi pelucutan elemen yang ditingkatkan. Wasit turun dari langit, menghalangi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang masih ingin mengejar, memandang Lan Xuanyu dengan ekspresi aneh, dan mengumumkan dengan suara yang dalam, pertandingan selesai, Lan dan Huang Xiuxiu akan menang. Sesosok melintas ke dalam permainan. Di lapangan, dia menangkap Tang Lengxuan, dan sejumlah besar kekuatan naga kuning dituangkan ke tubuhnya untuk membantunya menstabilkan lukanya. Itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa dari keluarga Tang. 7 warna sisik naga di tubuh Lan Xuanyu memudar, dan kembali ke warna emas sebelumnya, menarik tangan Bai Xiuxiu dari langit dan mendarat di tanah. Dibandingkan dengan 2 game knockout sebelumnya,
yang satu ini berakhir sangat cepat, bahkan bisa dikatakan sebagai game tercepat yang berakhir di final. Awalnya dianggap pertempuran antara naga dan harimau, tetapi itu berakhir secepat mungkin, membuat semua orang tidak terduga. Mata 5 ksatria naga saat ini semuanya tertuju pada Lan Xuanyu. Tidak ada keraguan bahwa kunci kemenangan ini terletak pada lingkaran 4 warna yang sebelumnya dilepaskan Lan Xuanyu dari tubuhnya. Kekuatan macam apa yang sebenarnya membuat serangan elemen bumi kuat Tang Lengxuan hancur, dan ini dikendalikan oleh Bai Xiuxiu dan berhasil diserang oleh Lan Xuanyu. Kemenangan atau kekalahan dibalik hampir seketika, yang sungguh luar biasa. Itu membuat semua orang merasa luar biasa. Bahkan ksatria naga pun sama. Pada saat ini, hati kelima ksatria naga itu membara. Ini benar bahkan untuk ksatria naga yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tang. Karena mereka semua menyadari bahwa penilaian mereka kemungkinan besar benar. Mengapa Lan berubah begitu banyak? Itu pasti terkait dengan energi yang diserap di platform hari itu. Dengan kata lain, garis keturunan biru telah berkembang lebih jauh, dan bahkan kekuatannya telah berkembang, dan kemampuan bakat baru telah muncul. Kemampuan Lan Xuanyu sangat sederhana, elemen-elemennya dilucuti. Kemampuan yang sudah dia miliki saat berhasil menembus link keempat. Pengupasan elemennya efektif untuk semua elemen, tetapi efektif terutama untuk 4 elemen air, api, tanah, dan angin. Efeknya pada elemen atribut lainnya relatif lemah. Ini juga alasan mengapa dia masih memiliki tantangan tertentu terhadap kepercayaan dirinya bahkan ketika dia tahu bahwa Qi Tianlong sangat kuat untuk sementara waktu, dan kemungkinan besar akan menjadi Feng Hao Douluo di level ekstrim Douluo. Setelah datang ke Dragon Star begitu lama, dia menemukan bahwa sebagian besar kemampuan naga di Dragon Star berhubungan dengan atribut elemen. Dia telah melihat naga api, naga angin, naga bumi, dan naga air. Ada juga atribut spasial dan sebagainya. Kemudian, pelucutan elemennya memiliki efek pengekangan yang komprehensif pada naga ini dalam hal atribut. Khusus untuk 4 atribut dasar, air, api dan tanah, efek pengekangan haruslah yang terbaik. Dia tidak menerobos cincin keempat ketika elemen horizontal dilucuti. Setelah menembus cincin ke-6, semua cincin rohnya telah menyelesaikan evolusi lagi, yang semuanya berada di level binatang buas, belum lagi teknik fusi pelepasan elemen, terlebih lagi. Selain itu, sejak dia berlatih God Destruction Thunder, penguasaan elemen fusi telah meningkat, dan bahkan kekuatan pelucutan elemen juga telah meningkat pesat. Digunakan hari ini, bahkan jika itu adalah level kultivasi Tang Lengxuan, dia langsung dikenai biaya tanpa persiapan apapun, sehingga membalikkan situasi dan mengalahkan musuh. Mengapa Lan Xuanyu melakukan begitu banyak upaya untuk membuat para ksatria naga berpikir bahwa garis keturunannya telah menyerap evolusi energi dari Rising Dragon Platform, sehingga dia dapat menggunakan transformasi Dewa Naga di game berikutnya dan menampilkan kemampuan pelucutan elemen. Kalahkan musuh dan maju ke 4 besar. Ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke tempat istirahat, mata Su Yanmo tampak seperti hantu. Terutama melihat Lan Xuanyu. Saat melawannya, Lan Xuanyu tidak memiliki kemampuan ini. Apa yang terjadi dengan perubahan 7 warna? Itu pasti bukan baju besi naga. Dia tidak memiliki armor naga sama sekali. Namun, Su Yanmo dapat dengan jelas melihat bahwa setelah perubahan terjadi, aura Lan Xuanyu meningkat secara signifikan. Dia 7 warna, kultivasinya tidak lebih buruk daripada saat dia mengenakan armor naga, atau bahkan lebih buruk. Ada apa dengan lampu 4 warna? Mengapa elemen tanah Tang Lengxuan runtuh sekaligus? Unsur bumi memang demikian, bagaimana dengan unsur cahayanya sendiri? Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu mereka lain kali? Tiba-tiba, Su Yan tidak bisa menahan perasaan bingung. Luar biasa, saya tidak berharap Anda memiliki tangan belakang. Qi Tianlong menyapanya, memberi selamat dengan senyuman. Di antara 6 kontestan lainnya, hanya ekspresinya yang tetap sama seperti sebelumnya. Lan Xuanyu mengangguk mengucapkan terima kasih, dan kemudian membawa Bai Xiuxiu untuk duduk di sebelahnya, dan terus berlatih seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Long Lisu sudah penuh dengan diskusi. Kemampuan Lan Xuanyu belum pernah dilihat oleh klan naga manapun. Tidak ada keraguan tentang ini. Sementara Feng Hao Douluo tingkat dewa ini terkejut, mereka lebih penasaran. Kekuatan macam apa itu? Feng Hao Douluo tingkat dewa biasa lebih baik, tetapi Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati semuanya menunjukkan tampilan yang bijaksana. Karena basis kultivasi mereka yang lebih kuat, mereka telah ke alam naga lebih sering, dan mereka tahu lebih banyak tentang alam naga daripada Feng Hao Douluo tingkat dewa. Secara samar, mereka sudah menebak sesuatu.
Terutama setelah melihat pertempuran antara Lan Xuanyu dan Su Yanmo hari itu, pemandangan di mana tubuh dikelilingi oleh sinar cahaya berwarna-warni, Feng Hao dulu tingkat dewa sejati, memiliki lebih banyak asosiasi. Terutama, pada saat ini, di 5 pilar kekuatan naga terbesar, tirai tipis mengelilinginya, mengisolasi semua yang ada di dalamnya. Ini mendesak, kurasa kontes naga tidak akan berlanjut lagi. Mari kita berusaha keras. Benar-benar, memang begitu. Huang Liangwei, Ksatria Naga Cahaya Suci, berkata dengan penuh semangat. Jika Lan Xuanyu telah menyerap energi di Senglongtai hari itu, dia hanya bisa menyerap energi aneh ini. Jadi, sekarang garis keturunannya telah berubah, yaitu energi nyata di Senglongtai dapat membuat garis keturunan naga berevolusi. Dengan basis kultivasi tingkat dewa super, mereka secara alami dapat merasakan dengan sangat jelas ketika sisik tubuh Lan Xuanyu berubah menjadi 7 warna, temperamen seluruh orang berubah secara dramatis. Terutama fluktuasi darah, bahkan sebagai ksatria naga, mereka semua dengan jelas merasakan aliran darah mereka sepertinya melambat. Melihat sosok yang berwarna-warni, akan ada perasaan kewalahan tanpa disadari. Meski sangat sedikit, tapi apa sih kekuatan Lan? Kultivasi macam apa mereka? Ada situasi seperti itu, hanya ada satu penjelasan, celah besar dalam tingkat garis keturunan. Ini juga memungkinkan mereka untuk melihat harapan evolusi garis keturunan mereka sendiri. Alasan mengapa Huang Liangwei tidak bisa menunggu adalah karena menurutnya, bahkan jika ada energi darah naga tingkat tinggi yang aneh di Tanglongtai, itu mungkin sangat terbatas. Siapapun yang dapat menyerapnya lebih awal secara alami akan menyerap lebih banyak. Mereka semua adalah ksatria naga, Feng Hao dulu tingkat dewa super, dan energi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan garis keturunan mereka jelas jauh dari apa yang dibutuhkan oleh evolusi biru. Mungkin, energi di platform naga ini hanya memungkinkan beberapa ksatria naga untuk menyelesaikan evolusi. Karena peringkat ksatria naga relatif rendah, bagaimana mungkin dia tidak berharap untuk mencobanya lebih cepat? Saudara Huang tidak perlu khawatir, masalah ini adalah yang pertama membuat kesimpulan sendiri, dan tidak dapat diputuskan dengan keinginan besar. Kami juga tidak dapat memutuskan. Ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia memberi Luolan langkah saat menonton pertandingan, dia lebih tinggi dalam hal peringkat, dan dia juga tahu bahwa Luolan dan Huang Liangwei berada dalam hubungan yang buruk. Ini lebih baik baginya, dan tidak mudah menimbulkan konflik. Luolan tersenyum bebas, beberapa orang terlalu memperhatikan kepentingan mereka, jangan sampai mereka menderita kerugian. Solen 4 chapter 1191 4 teratas. Huang Liangwei memelototinya dan berkata, apakah kamu tidak mau, tidak ingin darah berkembang? Luolan berkata dengan lemah, aku ingin berpikir secara alami, tapi setidaknya aku tidak akan hanya peduli pada diriku sendiri dan tanpa malu-malu seperti kamu. Masalah ini, pertama dan kedua, kursi secara alami akan membuat keputusan. Kakak Long, haruskah kita melapor bersama? Oke, Long Chaoyang mengangguk, dan keduanya bangkit, dan Long Lisu perlahan turun di bawahnya, menuju gerbang cahaya perak. Meskipun 3 ksatria naga tertinggal di tempat kejadian, bahkan jika Huang Liangwei sangat ingin mencobanya, dia tidak berani melakukannya di depan 2 ksatria naga lainnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan umum bagi ksatria naga. Saat ini, dia mendengus dingin dan berhenti berbicara. 5 ksatria naga tiba-tiba meninggalkan keduanya dengan peringkat tertinggi, yang secara alami menarik perhatian ras naga tingkat dewa lainnya, tetapi semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Daoqi sangat gugup saat ini, meskipun dia memiliki beberapa dugaan tentang perubahan tubuh Lan Xuanyu, dia tidak benar-benar memeriksa kondisi fisik Lan Xuanyu, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, kedua ksatria naga itu pergi, jelas karena pertempuran sebelumnya. Tidak akan ada masalah. Tidak mudah bagi keluarga kerajaan untuk memiliki kesempatan untuk bangkit, ia sangat khawatir bahwa setelah terjadi kesalahan, kontrak milenium tidak akan dapat menahan Lan Hesiusiu. Pertandingan 8 lawan 4 seharusnya sangat mengasyikkan dan menarik perhatian, tetapi karena keadaan khusus di pertandingan pertama, 3 pertandingan berikutnya tiba-tiba menjadi sedikit membosankan. Terutama dalam 2 game antara Su Yanmo dan Qi Tianlong, lawan jelas lebih lemah dari mereka, dan mereka mengalahkan musuh tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Hanya pertandingan dekat lainnya yang dimainkan untuk waktu yang lama. Di akhir babak 8 besar dan 4 final, 4 besar ditentukan. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Qi Tianlong, Su Yanmo, dan 1 orang lagi yang beruntung menjadi 4 besar dalam kompetisi Senglong tahun ini.
Memasuki babak semifinal, ada hadiah, 1 kristal naga per orang. Dibandingkan dengan sumsum naga, kristal naga tidak diragukan lagi jauh lebih berharga. Lan Xuanyu sedikit berharap untuk memenangkan kristal naga di semifinal. Jika dia memenangkan 2 ronde berikutnya, hadiah seperti apa yang akan dia dapatkan? Di akhir permainan, masing-masing kembali ke kediaman. Lan Xuanyu tidak tahu, karena penampilannya hari ini, konferensi Ksatria Naga, tingkat tertinggi dari Aliansi Naga Langit, diadakan lebih cepat dari jadwal. Kembali ke kediaman, Bai Xiu berkata dengan cemas, hari ini kamu melakukan transformasi Dewa Naga. Apakah itu akan membangkitkan kecurigaan mereka? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Aku sudah cukup melakukannya sebelumnya. Bayangan, jika mereka benar-benar meragukan identitas saya, mereka harus menurunkan saya secara langsung. Terutama setelah permainan selesai. Mereka tidak akan membiarkan kami kembali ke kediaman kami. Sekarang mereka tidak melakukan apapun kepada kami, itu berarti mereka belum melakukannya. Mencurigai kita, dan 2 ksatria naga buru-buru pergi, mereka seharusnya tersentuh. Kurasa mereka pasti sangat ingin mendapatkan energi di Menara Naga. Bai Xiu mengerutkan kening, apakah mereka akan terpengaruh oleh mereka? Menerobos platform naga yang sedang naik, mendapatkan energi di dalamnya, membuat para ksatria naga ini lebih kuat. Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana bisa begitu mudah? Itu adalah artefak super, jika mereka bisa melakukannya untuk menghancurkannya. Mendapatkan isinya telah berhasil selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan menunggu sampai sekarang. Bai Xiu mengangguk dan berkata, ya. Saya khawatir mereka akan mengirim Anda untuk melakukan penelitian. Lan Xuanyu berkata, saya telah mempertimbangkan ini juga. Saya mungkin tidak akan, setidaknya tidak selama kontes meningkatnya naga. Jika mereka dapat mempelajari misteri dalam garis keturunan, mereka tidak akan terlalu memperhatikan evolusi saya kali ini. Garis keturunan naga hampir mustahil. Itu tidak persis sama, bahkan jika diturunkan dari ayah ke anak, itu akan sedikit terpengaruh. Oleh karena itu, setiap ras naga adalah individu yang terpisah. Seberapa mudah mempelajari misteri dari individu yang terpisah. Dan, saya tidak takut dengan penelitian mereka. Sekarang di tubuh saya, darah Dewa Naga hampir ada di sekujur tubuh saya. Dalam arti tertentu, saya bukan manusia murni. Tidak ada yang salah dengan naga di sini, tetapi setara dengan manusia. Tubuh bermutasi melalui periode transformasi naga. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Setelah kekuatan naga membuat marah tubuh, perubahan ini semakin jelas. Kekuatan tubuh kita semakin dekat dan dekat dengan naga asli. Inilah yang bisa dilakukan manusia. Benarkah? Oleh karena itu, bahkan jika mereka membawa saya untuk belajar, tidak akan ada hasil. Jika itu ketika kami pertama kali datang ke sini, mungkin ada banyak jejak dan kemungkinan eksposur. Sudah beberapa bulan, dan semua kemungkinan eksposur aku berusaha menyembunyikan semuanya. Terutama terakhir kali aku membiarkan kekuatan Dewa Naga dilihat dan dirasakan oleh mereka melalui jalan meningkatnya naga platform. Sekarang meskipun mereka tidak takut dengan pemeriksaan fisik, darahku berkembang di mata mereka. Dan garis keturunan Dewa Naga lebih tinggi dari semua ras naga mereka, apa yang bisa mereka temukan? Bai Xiu mengangguk, dan berkata ini yang terbaik. Selama Tianlong pertama tidak bisa mengenali kita, ras naga lain seharusnya tidak punya masalah. Sejak berpartisipasi dalam kompetisi Tanglong, mereka telah menghadapi kekuatan tingkat dewa super berkali-kali. Jika para ksatria naga itu bisa mengenali mereka, mereka pasti sudah mengenalinya sejak lama, daripada menunggu sampai sekarang, apalagi membiarkan mereka tumbuh. Kompetisi Tanglong telah memasuki babak semifinal, dan merupakan babak final. Orang yang cukup beruntung untuk berada di 4 besar tidak dihitung. Qi Tianlong, Su Yanmo, Lan Xuanyu dan Bai Xiu adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Tidak ada keraguan bahwa popularitas Qi Tianlong adalah yang tertinggi, dan tempat kedua bukanlah Su Yanmo, yang dengan mudah menekan Lan Xuanyu dan akhirnya digulingkan. Itu adalah kombinasi dari Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Keuntungan dari duo ini jelas, dan di tahap akhir, kekuatan mereka juga merupakan lompatan kualitatif dari round robin. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mengenalinya. Tentu saja, hasil imbang akan sangat menentukan hasil akhir. Siapa yang bisa menggambar paling lemah dari semifinal setara dengan memasuki final lebih awal? Dalam hal keberuntungan, setidaknya secara emosional, kebanyakan orang berpihak pada Lan Xuanyu dan Bai Xiu.
Tidak ada alasan lain, itu karena final sebelum mereka terlalu kejam. Setiap pertemuan sulit dilakukan, seolah-olah seseorang dengan sengaja mengatur rintangan untuk mereka. Tampaknya hanya ada 2 pertandingan tersisa pada akhirnya. Jika Qi Tianlong ditarik lagi di semifinal, keberuntungan mereka akan cukup banyak. Faktanya, Dewi Keberuntungan tidak akan selalu mendukung seseorang, tetapi dia tidak akan selalu meninggalkannya. Di babak semifinal, Su Yanmo kehabisan keberuntungan, dan dia dan Qi Tianlong mendapat satu grup. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menghadapi keberadaan yang lebih lemah. Ini meninggalkan Final Four tanpa ketegangan. Setelah beberapa kompetisi, Su Yanmo hanya mendukung Qi Tianlong selama 35 detik. Benar, 35 detik. Ini juga membuat kekuatan Qi Tianlong tampak selangkah lebih dekat. Biarkan semua orang terkejut. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa meskipun itu melawan klan naga tingkat dewa, selama itu tidak terlalu kuat, Qi Tianlong memiliki peluang untuk menang. Meskipun dia belum setingkat dewa, ia sudah lebih baik dari tingkat dewa. Kemenangan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu atas lawan mereka membutuhkan banyak usaha. Meskipun pemain itu adalah yang terlemah di antara 4 besar, bagaimana mungkin ada yang lebih lemah yang bisa mencapai 4 besar. Namun pada akhirnya mereka menang dan masuk final. Di final Rising Dragon Contest tahun ini, Qi Tianlong melawan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Sebelum final, akan ada 1 hari istirahat ekstra sebelum pertarungan terakhir. Meski hanya selangkah lagi dari kejuaraan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sama-sama tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Qi Tianlong. Kekuatan lawan terlihat dari kemenangan atas Su Yanmo. Hancur yang benar-benar kuat, tertekan dengan kekuatan murni. Soul Land 4 Chapter 1192 Soul Land 4 Chapter 7 Mengawasi Armada. Kekuatan Qi Tianlong adalah jenis yang seperti gunung Tai yang luar biasa, tampaknya tidak memiliki keterampilan apapun selama pertempuran. Ini adalah guncangan frontal dan keras dari jembatan keras dan kuda yang keras. Tetapi sebagai lawan, tidak ada cara untuk tidak mengguncangnya dengan keras, jika tidak, saya khawatir dia tidak akan dapat mendukungnya bahkan selama 30 detik. Menghadapi lawan setingkat ini, kecuali kekuatannya bisa mengalahkan lawan, terlalu sulit untuk menang. Pertempuran terakhir akan datang, dan ini adalah satu-satunya di mana Anda dapat mengetahui siapa lawan Anda sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan Lan Xuanyu adalah melakukan segala upaya untuk mempersiapkan diri sebelum perang. Kontes meningkatnya naga, kompetisi teratas dari seluruh bintang naga, duel naga yang kuat, tempat kelahiran ksatria naga masa depan, akan segera mengantarkan pertempuran terakhir. Ketika hari ini tiba, saat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu keluar dari kediaman mereka disambut oleh sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya di kota Shenglong. Sorak-sorai ini memanggil nama mereka, dan mereka semua dengan penuh semangat membuat isyarat untuk menyembah mereka, mengawal mereka selangkah demi selangkah ke arah Shenglong Tai. Dari sudut pandang hati rakyat, hampir 90% orang berpihak pada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Bukan hanya karena mereka adalah wanita, mereka sangat cantik. Itu karena mereka berada dalam keadaan di mana yang lemah menantang yang kuat. Apakah itu di Federasi Douluo atau Longma Galaksi, dimanapun, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah pasti akan menjadi pertunjukan besar. Sebuah drama yang akan dibicarakan semua orang. Karena itu, game ini menarik banyak perhatian. Sebagian besar sorakan diberikan kepada Putri Naga Emas dan Dewi Keberuntungan. Yang paling ingin dilihat semua orang adalah bahwa mereka bisa mengalahkan Qi Tianlong yang kuat dan menjadi pemenang tertinggi. Keseruan game ini persis seperti yang diharapkan semua orang. Dapat dikatakan bahwa pada hari seperti itu, hampir seluruh bintang Draco dan bahkan sebagian besar mata pada galaksi kuda naga terfokus pada hal ini. Armada ketujuh dari Federasi Douluo. Induk, kantor pusat. Banyak jenderal berkumpul di sini dan pertemuan diadakan. Yang bisa datang ke pertemuan itu paling tidak pangkat mayor jenderal, dan di antara semua jenderal hanya ada sedikit, dan kebanyakan mereka adalah letnan jenderal dan jenderal. Tentu hanya ada satu jenderal, panglima tertinggi Armada ketujuh. Sejak perang terakhir, Armada ketujuh juga memasuki masa istirahat. Kemenangan besar terakhir telah sangat meningkatkan status Armada ketujuh federal di militer, dan baru-baru ini dihadiahi banyak senjata baru. Kepala Armada ketujuh sedang dalam suasana hati yang baik. Sekarang Armada ketujuh adalah salah satu kekuatan utama absolut yang menjaga perbatasan antara Federasi Douluo dan Galaksi Longma. Dengan senyum tipis di wajahnya, Jenderal Bai Ling berkata, terus pertahankan intensitas pelatihan.
Menurut Federasi, dalam waktu sekitar 2 tahun atau lebih, Armada ke-8 akan dibentuk. Pada saat itu, perwira akan dipindahkan dari armada besar ke armada ke-8. Bertanggung jawab atas komando. Karena kinerja kami yang luar biasa di pertempuran sebelumnya, itu akan menjadi armada dengan perwira terbanyak yang dipindahkan. Semua rekan mendorongnya. Begitu pernyataan ini dibuat, semua jenderal yang hadir menunjukkan kegembiraan. Anda tahu, sangat sulit untuk dipromosikan di militer, karena jumlah perang di Federasi Douluo tidak buruk sekarang, dan prestasi militer adalah kata terakhir untuk promosi. Tapi di saat yang sama, kesempatan juga sangat penting. Menurut peraturan Federasi Douluo, jika ingin dipromosikan, Anda harus memiliki pekerjaan nyata terlebih dahulu. Dengan kata lain, kenaikan jabatan harus dibarengi dengan peningkatan pangkat militer. Jika tidak, itu tidak memenuhi syarat untuk promosi. Dan setelah mencapai level jenderal, bagaimana bisa ada begitu banyak posisi nyata yang bisa ditingkatkan? Hampir setiap lobak adalah lobang, itulah sebabnya sulit bagi para jenderal untuk dipromosikan. Alasan mengapa Panglima tertinggi Long Yuansing dapat dipromosikan adalah karena pentingnya Long Yuansing dan alasan mengapa seluruh markas Long Yuansing ditingkatkan. Pada saat itu, Jenderal Bailing mengatakan bahwa armada ke-8 akan segera dibangun, meskipun tidak dianggap rahasia oleh militer, tetapi juga dianggap sebagai salah satu yang paling rahasia. Ditransfer ke armada baru, peluang promosi akan jauh lebih besar. Lebih penting lagi, armada luar angkasa baru memiliki banyak posisi kosong. Bukan hanya orang seperti mereka yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan, tetapi bawahan mereka secara alami memiliki lebih banyak peluang. Posisi yang dikosongkan di sini juga dapat dipromosikan. Oleh karena itu, ini jelas merupakan hal yang baik untuk armada ke-7. Seorang laksamana tidak bisa menahan senyum dan berkata, kemenangan besar kita benar-benar tepat waktu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tidak bisa menahan tawa. Oke, itu saja untuk pertemuan formal hari ini. Federasi datang kemarin, mengatakan bahwa ada acara besar di galaksi Dragon Horse. Kami menghabiskan banyak sekali sumber daya sebelum mendapat kesempatan untuk menonton video. Untuk video ini, kami berada di bintang surga. Di sisi lain, butuh banyak sumber daya untuk mendapatkan video ini dari planet terpencil di galaksi Kuda Naga. Ini sangat membantu kami untuk memahami kekuatan tertinggi galaksi Kuda Naga. Pertemuan hari ini selesai, semua orang akan berkumpul lihat video ini. Jenderal Bailing berkata sambil tersenyum. Para jenderal tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Untuk galaksi Dragon Horse, hampir semua pengetahuan mereka berasal dari perang. Informasi yang dikirim kembali oleh Lan Xuanyu setelahnya dapat dikatakan sangat berharga. Sekarang Federasi telah membentuk kelompok penelitian khusus untuk galaksi naga dan kuda untuk menganalisis dan mempelajari data ini untuk lebih memahami situasi galaksi naga dan kuda. Mendapatkan salinan materi video ini niscaya akan memperdalam pemahaman mereka tentang galaksi Longma. Lihatlah apa yang terjadi di galaksi Kuda Naga. Seorang jenderal besar berdiri, datang ke layar lebar dari markas komando, dan berkata, menurut berita yang kami terima, game ini disebut Tang Long Competition dan merupakan game di Denon. Apa alasan spesifik dari game tersebut, kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa ini seharusnya menjadi game yang sangat penting di Dragon Star. Yang kami beli adalah game terakhir. Untuk situasi game tertentu, harap tonton layar lebar. Mata para jenderal mengikuti ibu kota memandang layar lebar dengan rasa ingin tahu. Layar menyala, dan gambar di layar jelas sedikit kabur, dan Anda hanya bisa melihatnya samar-samar. Gambar di atas platform besar. Di ujung terjauh platform, ada berkas cahaya yang berdiri tegak, tidak tahu keberadaan macam apa itu. Gambar tidak sebagian besar menghadap sorotan cahaya, tetapi jatuh di tengah platform. Dalam gambar tersebut, ada 3 makhluk yang sangat mirip dengan manusia yang sedang berjalan ke lapangan. Manusia. Bagaimana mungkin kita manusia? Seorang jenderal tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mayor Jenderal Staf berkata, kami tidak tahu secara spesifik. Tetapi menurut informasi yang dikirim kembali, naga atas di naga langit bangga berada dalam bentuk manusia. Pada saat ini, kedua sisi dalam gambar sudah di lapangan, meski gambarannya tidak terlalu jelas, namun juga terlihat bahwa di kedua sisi yang satu orang adalah orang yang kuat, sedangkan di sisi yang lain adalah kedua wanita bertubuh langsing itu memiliki rambut panjang berkibar. Yan Xinghe menyaksikan pertandingan dengan rasa ingin tahu di antara para jenderal. Namun, ketika dia melihat kedua wanita itu, dia tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba merasa sedikit akrab. Tepat saat ini,
Gambar di zoom ke bagian dalam venue agar ketiga orang yang berada di dalamnya bisa terlihat lebih jelas. Dapat dilihat dengan jelas bahwa cahaya dan bayangan berkedip pada mereka bertiga, dan pertempuran jelas diambangnya. Ketika dia bisa melihat lebih dekat ke penampilan ketiganya, Yan Xinghe tiba-tiba melompat seperti kucing dengan ekornya diinjak, dan berteriak, "Tunggu sebentar." Para jenderal bersiap untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Dalam pertandingan Galaksi Kuda Naga ini, saya terkejut. Untuk sementara, semua mata tertuju pada Yan Xinghe. Jenderal Bailing mengerutkan kening dan berkata, "Xinghe, apa yang kamu lakukan?" "Maaf, Komandan." Yan Xinghe dengan cepat berdiri dari posisinya, mendatangi Jenderal Bailing, berjongkok, dan dikendalikan dengan kekuatan jiwa dari jarak dekat. Transmisi, membisikkan beberapa kata di telinga Jenderal Bailing.